Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini berjumpa lagi dengan saya, Ibu Ayu Elma Yuniarti, dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 8 di SMP Negeri 1 Bukit Kemuning. Baik, Ananda Soleh dan Soleha, hari ini apa kabarnya? Semoga selalu ceria, selalu semangat. Mudah-mudahan sudah diawali dengan murojaahnya ya, dengan tilawahnya, dengan sholat duhanya. Mudah-mudahan selalu semangat ya untuk hari ini. Dijauhkan dari penyakit atau virus-virus lainnya. Amin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi bab 9 ya, hari ini ya. Maaf ini kesalahan. Bab 9, beriman kepada Rasul Allah. Lanjutan dari minggu kemarin. Baik, di sini Ibu akan membacakan kompetensi dasar yang pertama 1.9, beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 2.9 menunjukkan perilaku amanah sebagai implementasi iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. 3.9 memahami makna beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir 4.9 menyajikan dalil nakli tentang iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk minggu kemarin kita sudah membahas tentang pengertian, cara mengimani para rasul, dan nama dan sifat-sifat Rasulullah, kemudian sifat-sifat wajib, sifat-sifat mustahil, sifat jaiz, dan hari ini Ibu akan menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Nah, akhir-akhir ini terdapat beberapa aliran yang menyebutkan bahwa mereka meyakini adanya nabi baru. Ada pula yang berpendapat bahwa Muhammad bukanlah nabi terakhir dan akan ada lagi nabi-nabi di masa yang akan datang dan seterusnya. Keyakinan, pendapat, serta pola pikir yang seperti itu sangatlah bertentangan dengan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Yang artinya, Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Ahzab ayat 40. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, pada hari ini aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Berdasarkan dari dua dalil di atas, dapat disimpulkan bahwa kebenaran tentang Nabi Muhammad SAW sebagai penutup dari seluruh nabi mutlak kebenarannya. Oleh karenanya, kita harus menolak pendapat yang mengatakan akan ada lagi nabi baru setelah beliau. Jadi, Nabi Muhammad itu adalah sebagai nabi terakhir. Selanjutnya, meneladani sifat-sifat Rasulullah. Cara meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW adalah dengan cara meniru semua perbuatan. Rasulullah SAW adalah sosok manusia yang memiliki akhlak sempurna. Seluruh gerakan hati, pemikiran, dan lahiriahnya senantiasa dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam
Quran surat Al-Ahzab ayat 21 itu ada artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Jadi Rasulullah itu adalah suri tauladan bagi kita semua. Kemudian kita di sini membahas tentang meneladani sifat-sifat atau sikap Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita harus memiliki hati yang bersih, tulus, ikhlas, dan selalu bersyukur. Mulut selalu berkata jujur, tidak pernah dusta, jauh dari omongan kotor, dan tidak berkata yang melukai hati orang lain. Pemurah, suka membantu orang yang lemah, memiliki jiwa pemberani, bersikap optimis, khusyuk dalam beribadah, sungguh-sungguh dalam bekerja, jauh dari sifat malas dan sombong dan sifat-sifat yang baik lainnya. Nah, di sini kita akan membahas sifat perilaku jujur. Jujur atau benar adalah lawan kata dari bohong. Seorang muslim itu dituntut untuk berada dalam keadaan benar lahir dan batin. Artinya antara perkataan dan perbuatan tidak boleh berbeda. Juga harus selalu bersikap benar, kapan, di mana, dan kepada siapapun. Setidaknya ada 5 macam bentuk sidik atau benar. Yang pertama, benar perkataan. Nah, dalam keadaan apapun, seorang muslim harus selalu berkata benar. Baik ketika menyampaikan informasi, menjawab pertanyaan, melarang dan memerintah, ataupun yang lainnya. Orang yang selalu berkata benar akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipercaya oleh masyarakat. Sebaliknya, orang yang suka berdusta, masyarakat tidak akan mempercayainya. Ingat, sekali kita melakukan kebohongan kepada masyarakat, maka mereka akan sulit mempercayai kita dalam keadaan apapun. Nah, jadi kita harus dalam perkataan itu harus benar atau benar dalam perkataan. Yang kedua, benar pergaulan. Seorang muslim yang jujur selalu melakukan pergaulan dengan benar, tidak menipu, tidak hianat kepada siapapun. Orang yang melakukan pergaulan dengan benar akan terhindar dari sikap sombong dan riya. Dia akan selalu bersikap benar dengan siapapun tanpa memandang kekayaan, kekuasaan, atau status lainnya. Siapapun yang melakukan pergaulan dengan benar, dia akan menjadi kepercayaan masyarakat. Dengan kepercayaan yang diberikan, maka akan memudahkan segala urusan kita di masyarakat. Nah, dalam bergaul juga kita harus benar. Kemudian yang ketiga, benar kemauan. Seorang muslim yang bersikap benar sebelum memutuskan sesuatu harus mempertimbangkan dan menilai terlebih dahulu. Apakah yang dilakukan itu benar dan bermanfaat? Jika sudah demikian, dia akan melakukan keputusan dengan tidak ada keraguan dan tidak terpengaruh dengan suara kiri dan kanan yang mendukung dan mencelanya. Kemudian yang keempat, benar kenyataan. Seorang muslim yang memiliki sikap benar akan menampilkan diri apa adanya tanpa ada unsur rekayasa. Untuk mengelabui orang lain, dia tidak akan menipu kenyataan, tidak memakai baju kepalsuan, tidak mencari nama, dan tidak mengada-ngada. Nah, itulah macam-macam bentuk sidik atau benar. Kemudian yang B, hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua banyak berjasa kepada kita dan tidak mungkin kita mampu membalas jasa-jasanya.
Nah, karena jasa-jasanya tersebut, yang perlu kita lakukan adalah selalu hormat dan patuh kepadanya. Kemudian, hormat dan patuh kepada orang tua merupakan ajaran yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam. Bahkan permasalahan berbakti kepada orang tua selalu dikaitkan dengan keimanan kepada Allah. Sedangkan masalah durhaka selalu dikaitkan dengan berbuat syirik kepadanya. Dengan hal ini, para ulama menyimpulkan bahwa keimanan seorang tidak akan berarti selama dia tidak berbakti kepada orang tua. Dan tidak ada bakti kepada orang tua selama dia tidak beriman kepada Allah. Jadi, hormat, patuh kepada orang tua itu juga merupakan beriman kepada Allah. Jadi, kita juga wajib menghormati dan mematuhi kepada orang tua. Kemudian yang C, hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah pahlawan bagi kita. Mereka tidak pernah mengharap balas jasa dari kita. Karenanya kita harus selalu hormat dan patuh kepada guru kita. Bagaimana caranya? Nah, kita juga harus menghormati orang tua dan guru itu sangat penting. Nah, di sini ada orang tua adalah orang yang melahirkan dan merawat jasmani kita. Sedangkan guru adalah orang yang mengisi rohani kita dengan ilmu pengetahuan. Salah satu cara memuliakan ilmu adalah dengan memuliakan guru. Sungguh orang yang mengajari kamu sepatah ilmu yang dibutuhkan dalam beragama adalah bapak kamu dalam beragama. Kemudian selanjutnya seorang murid harusnya selalu mencari ridho gurunya, menghindarkan murka, dan menjunjung tinggi perintahnya selama tidak melanggar ajaran agama. Berikut adalah perilaku murid kepada gurunya yang harus kita teladani. Banyak yang harus kita teladani terhadap guru, tapi di sini Ibu hanya mencontohkan 3. Yang pertama, bersabar atas pendidikan yang diberikan sang guru. Tidak ada seorang guru yang ingin menjerumuskan siswanya ke jalan yang buruk. Kerasnya pendidikan yang diberikan oleh guru pada hakikatnya adalah untuk kebaikan dan kemajuan muridnya. Nah, di situ kita ketahui bahwa seorang guru itu sangat bersabar atas pendidikan. Jadi, untuk anak-anak, murid Ibu yang Ibu sayangi, silahkan kalian menilai apa yang diberikan oleh guru itu dan tidak akan mungkin guru itu menjerumuskan siswanya ke jalan yang buruk. Kemudian yang kedua, memberi salam dan mencium tangan ketika berjumpa dengan sang guru. Keridhaan guru adalah jalan ilmu yang diberikannya. Yang ketiga, berbicara dan berperilaku sopan santun kepada guru. Seorang murid harusnya berbicara santun kepada gurunya. Janganlah seorang murid berbicara kasar kepada gurunya. Begitu juga ketika berjalan dan duduk di hadapan gurunya, hendaknya dengan sikap yang sopan. Ketika guru sedang menerangkan pelajaran, dengarkan penjelasan gurumu dengan konsentrasi yang baik. Nah, di situ sudah kita membahas tentang meneladani sifat-sifat Rasulullah dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Nah, untuk tugas minggu ini silahkan kalian rangkum materi bab
9 ini kalau di buku itu dia bab 4 ya, Nak. Nah, silahkan kalian rangkum dari awal, mulai dari pengertian, cara mengimani, sampai cara meneladani. Kemudian, yang rangkuman tidak usah dikumpulkan. Yang dikumpulkan silahkan kalian kerjakan rukun di buku pada halaman 75 yang pilihan ganda 1 sampai 10, kemudian halaman 76 yang B esai 1 sampai 5. Untuk yang PG silahkan kalian tulis soal kemudian langsung jawab dengan jawaban yang benar. Dan yang esai silahkan langsung jawab. Sudah jelas ya untuk tugas. Silahkan kalian kerjakan di rumah, jangan terlambat. Silahkan kirim ke guru mata pelajarannya masing-masing atau di grup WA masing-masing. Baik, sekian dari Ibu. Bila ada kata yang kurang berkenan Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.